Oh iya, ini Romo. Bagaimana pengalaman penyembuhan tangan putus, kaki putus yang Romo geluti? Seperti apa metodenya Romo? Ya, perjalanannya juga panjang sekali. Itu saya pengalaman yang untuk membantu saudara-saudara kita yang kena kecelakaan, patah tulang atau patah tulang yang mana, itu kita lihat situasinya dulu, patahnya bagaimana. Kalau memang itu layak untuk segera dibawa ke dokter, supaya bawa ke dokter atau dirongseng bagaimana patahnya. Kalau memang itu sudah ke sana, hasilnya bagaimana, yang penting sudah ke sana. Kita melanjuti aja. Kalau memang minta tolong ke kita bisanya kan hanya membantu doa dan menyentuh dia dengan sentuhan, tetap semangat supaya cepat sehat dan cepat sembuh, itu saja. Masalah kesembuhan kan kita memohon bersama-sama kepada Tuhan supaya mendapatkan kesembuhan. Tapi ada kekuatan yang namanya di Dewa Nawasanga yang khusus jiwa untuk sebagai dokternya dokter, yaitu beliau Sang Hyang Rudra, dokternya dokter. Sehingga kalau kita ingin kesembuhan, ya memohon kepada kekuatan Tuhan itu sendiri yang bergelar Sang Dewa Rudra supaya bisa menyalurkan kesembuhan kepada teman, saudara, kerabat yang sakit itu tadi. Biasanya dengan media apa Romo? Medianya itu dengan ada minyak yang sudah terjual di toko-toko, ada minyak apa itu, minyak kayu putih atau gitu atau apa itu yang ada. Kadang-kadang ya kita carikan empon-empon yang ada di sekeliling kita di tempat bumbon dapur itu. Apa yang dikeluhkan, oh ini kasih berambang sama kunir, deplok sama apa itu minyak apa yang ada, ya pakai yang apa itu mayar itu saja. Karena beliau yang sakit patah tulang itu sakitnya bukan main, sakit sekali. Nanti suruh beli ini sudah sakit disuruh ini kan sakitnya tambah, kantongnya sakit. Iya, cari aja yang mayar yang ada. Oh ini dikasih ini saja sudah, ada minyak sudah, ada perban ini. Nggak ada perban yang beli, adanya kaos bekas ya cuci dulu buat perban ya. Ada pepatah nggak ada rotan akar pun jadi. Gitu. Sudah banyak ya Romo yang panjenengan bantu, khususnya patah tulang. Iya. Kadang-kadang sudah sembuh hampir 7-8 tahun yang lalu main ke Geye. Atur suwun, saya dulu pernah patah tulang, dibantu doa sama Bapak. Iya, saya sudah lupa. Kalau kamu masih ingat ya, Astung Sara, terima kasih. Berarti ada jasa ingat dengan saya. Sudah itu saja begitu. Selanjutnya Romo, rahasia agar selalu dibimbing guru sejati Romo. Ya, itu tadi sebenarnya ya rahasianya yang tadi saya sampaikan. Rahasianya guru sejati ya, sebelum kita melaksanakan sesuatu kita memohon restu pada Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan itu sendiri di dalam hidup ada manifestasi Tuhan yang bergelar Sang Hyang Dewa Nawasanga yang menguasai 9 penjuru. Jadi Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Sambu, Iswara yang menguasai ranah atau penjuru timur, Maheswara penjuru timur di barat, di timur selatan, terus Brahma di selatan, Rudra di kidul kulon, terus Mahadewa di barat, Sangkara di
lor kulon, terus Wisnu di utara, Sambu di lor wetan, tengah adalah Siwa. Jadi supaya bisa menjadi aliran guru dari beliau yaitu kita baktinya kepada manifestasi yang bisa, yang Guru Iswara, Guru Maheswara, Guru Brahma, Guru Ida, Guru Madewa, Guru Sangkara, Guru Wisnu, Guru Sambu, Guru Siwa, Sadasya, Paramasiwa, Ardhanaris, Angkasani Guru, supaya memberikan tuntunan menjadi guru kita, guru sejati. Itulah. Ini Guru sejati. siap Romo. Romo, selanjutnya bagaimana sih agar hidup tenang, rezeki banyak, ayam tentrem? Gimana Romo? Ya, Cari banyak orang. itulah cita-citanya semua manusia, ingin damai, ayem, tentrem, yang bergaya gampang, lancar, dicukeh. Iya Romo. Harus Makanya ya kalau kita ingin ayem ya laksanakan makarya, berkarya. Berkarya itu penting. Nek nyambut gawe, wis nyambut gawe kapan nih balik nih? Oh, ngoten nggih Romo. bisa lagi kurang pas gitu nyambut gawe. Gitu. Nggih harus. Nek berkarya wis nyambut ya nyilih. Gawe nyilih gawe balik nih kapan? Ya nek sing ngerti kita seperti itu harus berniatnya kembali lagi kurban suci kepada siapapun, kembali lagi. Dan nyambut gawe gak tahu berniatnya itu memperkaya dirinya. Kita punya sesuatu yaitu apa yang kita miliki adalah untuk kepentingan bersama, tapi ada ukurannya. Berkepentingan bersama oleh rezeki kuat nih kabeh malah blobo wudo saking blobone gak duwe apa-apa. Ya inti dari kita supaya mendapatkan ayam tentrem ya ikutilah prosesi alam, cakranya dunia, jantrane dunia, yaitu pada saat kita pagi lekas bangun, terus lakukan aktivitas karyalah sesuai dengan karya yang dimiliki sendiri-sendiri, profesi sendiri-sendiri. Setelah berkarya, hasil karya itu kita kumpulkan dan kita buat untuk kepentingan hidup. Nah, hasilnya itu dengan keperluan hidup itu harus bisa menyeimbangkan antara yang dimakan dan yang tidak ada sisa atau enggak. Kalau tidak ada sisa ya lakukan untuk. Kalau sudah itu rukunlah kepada satu keluarga, anak, istri dan sebagainya, kita menyatu. Habis itu apa yang sudah terkumpul kita sudah makan, ada yang sisa kita tabung. Kalau ada, kalau tidak ada ya habis lagi. Kalau ada itu ditabung. Sehingga dengan adanya itu akhirnya kita bisa menjalankan karya sesuai dengan hasil yang kita miliki. Akhirnya kita akan menjadi ayem, tentrem, damai dan ada Sejahtera yang penting. Tuhan itu sendiri sudah memberikan kemakmuran kepada setiap makhluk, setiap orang. Suatu contoh, ada yang katanya Tuhan itu tidak adil. Iya. Kok saya diberi seperti ini, saya diberi bentuk seperti ini. Iya. Kalau kita mau jujur dan melihat dengan rasa, cipta, hidup, angen, budi, nanti bisa ketemu. Kadang banyak orang mengatakan yang penting hidup itu rasane. Rasa tok kan tempatnya di timur. Harus ada cipta sebelah selatan, hidup di barat, angen, budi. Hidup itu berpikir, diangen-angen dan berbudi. Mana manusia itu sudah diberikan kemakmuran yang sama, tapi kadang-kadang orang tidak merasakan. Suatu contoh,
ada pekerja penarik becak. Nah, tukang becak itu hasilnya setiap hari 50.000. 50.000. Ada pedagang hasilnya 200.000. Terus pegawai negeri atau pegawai pemerintahan hasilnya 300.000. Tukang becak membelanjakan hasil yang 50.000, beli beras, beli sayur dan lauknya, habisnya 40.000. Nah, terus siapa itu? Pedagang tadi hasilnya 200.000, membelanjakan hasilnya habis sudah sama-sama hasilnya 200.000 habis. Yang pegawai negeri, karyawan pemerintah hasilnya 300, kalau belanja habisnya 400.000. Terus dikalkulasi mana yang lebih ayem. Pasti tukang buruh tani, tukang becak itu tadi bisa membelikan hasil kerjanya itu masih ada sisa. Sewaktu-waktu umpama ada ini kan ada sisa. Sing pedagang habis lek istilahnya. Sing gone pegawai pemerintah tambah 100 minus 100. Dari mana itu? Dari mana? Nah, dari utang. Itu legane digedene nyebrak Lumayan nyebrak akhirnya menjadi tidak makmur, menyalahkan sana. Kan sudah dikasih makmur wis hasilnya 200 ya 200 kuwi ya 50-50 enggak masalah. Terus 300 kuwi ya syukur ada ukuran. Nah, malah sing hasilnya malah, nah itulah keayeman itu tergantung pada yang mengatur rezeki yang sudah dipegang. Definisi kaya itu berarti relatif ya, ya. Iya. Bisa tergantung kesyukurannya. Yang terakhir Romo, pesan-pesan untuk kita semua untuk menghadapi gonjang-ganjingnya dunia Romo untuk kedepannya. Monggo. Untuk menghadapi gonjang-ganjingnya dunia ya simpel aja. Umpama jenengan ada masalah dengan siapapun, kamu disalahkan, dicaci maki, jawabannya jenengan jangan sampai marah. Jawablah alhamdulillah, puji Tuhan, astungkara, terima kasih. Jangan dibalas pegel atau mangkel. Nanti akan menghasilkan suatu kedamaian. Terus saling membantu salah satu atau teman-teman yang memerlukan bantuan. Jangan mencaci maki siapapun, karena kadang-kadang orang yang dicaci maki itu pada saat kita punya kesulitan yang bisa menolong yang kita caci maki. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Nah, terimalah apa yang ada, karena di dalam dunia ini fenomena hal-hal yang bermacam-macam pasti ada. Seperti di gereja ini komplit itu, ada yang datang ke gereja itu tidak bisa bicara, ada orang gila datang ke gereja, ada yang suka usil datang ke gereja, tidak apa-apa, itu saudara kita. Kalau dia itu ahli usil, tidak pintar usil, ya jenenge duduk tukang usil. Memang itu suatu tes kita supaya kita sabar. Jadi kita dicaci maki, sabarlah. Sehingga untuk menuju dunia supaya tentram, damai, apapun yang Anda laksanakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu supaya bisa menikmati dunia yang tergelar ini ayem, tentrem,
makmur dan adil. Saling menghargai, saling menghormati siapapun. Siap. Itu tadi yang kami katakan wasudiwam utubatam, bahwa semua makhluk adalah saudara. Siap. Terima kasih Romo. Ya. Mohon doanya Romo buat kita semua. Ya itu tadi yang kami Ditutup sampaikan dengan doa. yang kami sampaikan kepada jenengan semua. Mungkin ada hal yang tidak berkenan, Pandita juga manusia biasa. Kalau ada sesuatu kata-kata yang masuk di dalam sini tidak patut, jangan didengarkan. Daripada menjadi sesuatu, lebih baik kita mengedarkan hal-hal yang bermanfaat buat siapapun untuk kedamaian. Ya, doa kita yaitu Wom rapat astrayana mahatmu tatmo sifat Wom purwacandra purwaden kadilanggingi surya tepanggi krahyane umat janipun jagat saesira ana klebu anganti sabda rahayu hanya ndonga mas pirak angilaken pancabaya kantuna kamulyanipun. Om Brahma Wisnu Swara Dewa Bulan Manam Kanam Sarwa Jagat Patiran Sarara Damira. Om Namo Shivaya. Om Ang Namah Sang Namah Sang Namah Om Syakti Swasti. Semoga damai jagat seisinya penuh kedamaian, tentrem, ayem, tanpa ada halangan suatu apapun. Jenengan melaksanakan aktivitas kemanapun menuju ke segala penjuru tansah winengku ing karayon lan panjenengan sedaya dados manusia sukses sedaya akan ya saged lajen di kepanggih malih ing sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Salam.